Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Al-ayah. Para bapak, para ibu, para jamaah, adik-adik, anak-anak jamaah Ar-Rahman rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat, nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian, sehingga kita sampai saat ini sehat jasmani, sehat rohani. Hari ini sudah kita laksanakan puasa yang ke-7 hari ya. Ini sudah malam ke-8. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, salawat salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita untuk menata hati. Para ulama sebagian besar berpendapat, kalau mungkin tidak sependapat dengan Bapak dan Ibu ya boleh, bahwa dalam diri kita, dalam diri manusia, itu ada 3 hal yang gaib. Yang pertama adalah hati, yang kedua nafsu, dan yang ketiga akal. Itu gaib semua. Artinya tidak bisa kita lihat. Kalau kita bicara akal, itu konotasi kita hubungkan dengan yang namanya otak. Allah memberikan kepada kita ada otak, tapi yang diberikan oleh Allah otak itu tidak hanya manusia. Hewan pun punya otak. Tapi fungsi otaknya hewan dengan fungsi otaknya manusia berbeda. Di situ letaknya bahwa yang dikatakan akal itu memang tidak bisa dilihat. Gaib. Dalam arti tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Yang namanya hati, Allah juga menyebutkan kalau secara lahiriah, hati bentuknya hati manusia dengan hewan mungkin hampir sama bentuknya. Tapi fungsi hati yang ada pada hewan dengan fungsi hati yang ada pada manusia berbeda. Di sisi lain, dalam diri kita itu ada yang namanya nafsu. Nafsu itu ya keinginan-keinginan kita. Nafsu itu ada nafsu baik, ada nafsu tidak baik. Kalau dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan, kalau kita berpegang teguh pada hati yang diciptakan oleh Allah, fungsi hati dengan baik, maka kita menjadi orang beriman. Dan orang yang beriman itu walinya adalah Allah. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minan nuri minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur iladh dhulumat. Kembali pada hati. Bapak dan Ibu sekalian, yang paling nampak, yang paling banyak berperang dalam diri kita itu adalah hati dan nafsu.
yang paling banyak mempengaruhi pola hidup kita, pola perilaku kita itu adalah nafsu. Karena itu tadi disampaikan sebagian ulama berpendapat yang namanya akal, jadi yang namanya hati itu boleh istilahnya nutrisinya yang mendukung untuk memperbaiki hati, untuk tetap berpegang teguh pada yang baik, itu adalah yang namanya wahyu Allah, ajaran agama Islam. Karena itu Nabi mengatakan kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan itu pada fitrahnya, artinya hatinya suci. Namun karena yang namanya kita hidup itu begitu lahir dari kandungan ibu kita tidak hidup sendiri. Kita mulai kenal dengan ibu kita, mulai kenal dengan ayah kita, mulai kenal dengan keluarga kita yang ada di rumah. Dan kalau sudah agak besar sedikit, mulai kenal dengan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Maka hati yang bersih tadi itu kalau tetap dijaga akan tetap bersih. Tapi kalau tidak dijaga tidak nutup kemungkinan hati itu menjadi kotor, menjadi terpengaruh oleh lingkungan yang ada. Bahasa kita menjadi terkontaminasi dengan yang lainnya. Tapi kalau kita tetap menjaga kebersihan hati, kesucian hati, niscaya kalau hati itu yang paling banyak mempengaruhi dalam hidup kita, maka itu akan bisa berkembang dengan baik. Dan yang namanya nafsu itu adalah keinginan-keinginan yang memang banyak yang tidak baik. Tapi tidak berarti bahwa nafsu itu harus kita hilangkan sama sekali. Karena nafsu itu memang karunia Allah. Nafsu kita ingin makan, nafsu ingin tidur, nafsu ingin nikah dan seterusnya. Itu adalah nafsu. Kalau nafsu itu kita kendalikan dengan baik, kalau nafsu itu bisa dikuasai oleh hati, niscaya akan tetap bagus. Lah, bagaimana fungsi akal? Menurut ulama, setuju boleh, enggak juga enggak apa-apa. Menurut ulama akal itu diibaratkan badan pekerja. Maksudnya apa? Kalau diri kita ini dikuasai oleh hati, berarti kebaikan, maka apapun yang diinginkan kebaikan oleh hati itu akan menginstruksikan pada akal, agar akal bisa mengolah, akal bisa membuat program, akal bisa mengakal bagaimana caranya keinginan baik itu bisa berjalan. Tapi berbeda kalau manusia itu dikuasai oleh nafsu. Nafsu dalam arti nafsu yang tidak baik. Sudah dikalahkan oleh hati. Hatinya dikalahkan oleh nafsu. Maka keinginan apapun nafsu yang keinginan-keinginan yang tidak baik itu akan menginstruksikan pada akal agar akal bisa mencari cara, akal mencari jalan agar keinginan yang tidak baik itu tetap bisa berjalan dengan baik. Bapak dan sekalian para jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang ada dalam diri manusia itu ada yang namanya segumpal darah. Fa in salahat salaha jasadul kulluh. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa in fasadat fasada jasadul kulluh. Apabila segumpal darah itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuhnya. Maknanya, kalau hati itu baik, kalau ala wayal qalb itulah yang namanya hati. Maknanya kalau hati itu baik, maka sesungguhnya hati itu baik atau tidak baik mesti akan tercermin dalam perilaku kita. Kalau kita sekilas, kalau kita ingin tahu orang itu baik atau tidak, lihat perilakunya. Orang itu hatinya baik atau tidak, lihat perilakunya. Kalau perilakunya baik, insya Allah itu hatinya baik. Berarti dirinya dikuasai oleh hati. Tapi kalau perilakunya tidak baik, itu pertanda bahwa hatinya tidak baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyampaikan, hati itu digambarkan oleh Rasulullah seperti kaca cermin. Kaca cermin, ngoco. Kaca cermin itu digunakan untuk mengaca.
Nek cara wong desa biyen gengoco ngilu. Ngilu itu kan timbangan. Kalau desa saya itu namanya ngilu itu ya gengoco itu loh. Kalau kita mau bepergian, sudah pakaian, sudah pakai kopiah dan lain sebagainya, kemudian berkaca kopiahnya mengkreng apa enggak, mukanya mengkreng apa enggak. Kalau ibu-ibu sekarang kemana-mana yang nggawa ono tasih mesti ono kocoe. Maknanya untuk mengkaca, untuk melihat diri kita. Kalau hati itu masih baik, maka hati itu akan mampu untuk melihat perilaku kita itu baik atau tidak. Makanya dalam Riyadhus Shalihin itu dinyatakan, ada sebuah hadis menyatakan bahwa kalau orang itu berbuat sesuatu, kemudian setelah berbuat itu lalu dia mengatakan merasa hatinya gembira, itu salah satu tanda bahwa perbuatan itu baik. Tapi kalau orang itu melakukan sesuatu, kemudian setelah melakukan sesuatu itu kemudian dia mengatakan, lapo yo aku kok ngelakoni ngono mau, itu pertanda bahwa yang dilakukan tadi itu tidak baik. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu sekali lagi, noto hati itu tidak gampang. Noto hati itu tidak sehari dua hari, tidak sebulan 2 bulan, tapi terus menerus kita tata hati kita. Nah, untuk menata hati itu tentunya kita taat dengan aturan Allah. Karena nutrisinya hati itu adalah ajaran Allah, nutrisi hati itu adalah wahyu Allah, nutrisi hati itu adalah namanya firman Allah, sunnah Rasulullah, ajaran Islam yang bagus itu. Itu hati akan tetap terjaga dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, kalau orang itu hatinya bersih, hatinya masih baik, maka tadi saya sampaikan bisa melihat kita ini berbuat baik atau jelek. Tapi kalau dalam riwayat itu Rasulullah SAW menyampaikan, kalau orang itu melakukan 1 kali dosa, maka kaca cermin tadi yang diibaratkan kaca cermin itu akan terkena bintik hitam 1. 2 kali melakukan kesalahan tidak segera dihapus, maka akan terkena bintik hitam 2. 3 kali, 4 kali, banyak kali berbuat yang tidak baik, maka kaca cermin itu akan terkena hitam dan sudah tidak bisa digunakan untuk berkaca lagi. Contoh yang paling gampang, Bapak dan Ibu sekalian, kita yang rajin sholat, maaf ini saya contohkan yang sholat saja. Orang yang rajin sholat, kemudian karena sesuatu, karena kepayahan, karena kelelahan dan sebagainya, kemudian kita telat tidak sholat. Begitu kita bangun, itu kita merasa, ya Allah, ya astagfirullah, aku mau kok telat ya sholat, telat ya berjamaah. Itu berarti cerminnya masih bersih. Tapi kalau sudah berkali-kali katakanlah tidak ikut berjamaah, kemudian merasa biasa-biasa saja, tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, itu tandanya cerminnya sudah terkena bintik hitam yang banyak itu, sehingga gak iso ngoco. Antara sholat berjamaah dengan tidak berjamaah dianggap sama, berarti cerminnya sudah tidak berfungsi, hatinya sudah kurang fungsinya. Ini Bapak dan sekalian yang berbahagia. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengajak diri saya dan kita semua, Ramadan ini adalah momentum yang amat tepat untuk membersihkan hati kita, untuk menjaga hati kita, untuk melatih diri kita. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu khususnya puasa. Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, kullu amalin ibnu Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya. Ila siam, kecuali puasa. Karena puasa itu, sabda Rasulullah SAW yang dalam hal ini adalah hadis qudsi menyampaikan, karena puasa itu adalah untukku. Inna usiam li, karena puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi, dan akulah yang akan membalasnya. Maknanya Ibu dan Bapak, kalau dalam kegiatan kita, orang puasa itu semakin kuat untuk kita melakukan segala sesuatu dengan penuh ikhlas.
Contohnya apa? Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita sholat itu dilihat orang. Kita zakat dilihat orang. Kita infak dilihat orang. Bagaimana dilihat orang? Mau kita infak kepada orang lainnya mesti yang dilihat, minimal yang menerima infak itu yang tahu. Kita sholat ada jamaah, ada makmum dan seterusnya. Dilihat orang. Tapi puasa itu tidak ada bisa melihat. Puasa itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Puasa itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Puasa itu tidak bisa keinginan kita untuk riya, untuk pamer, tidak bisa. Buktinya apa? Katakanlah di siang hari, ibu-ibu pulang dari pasar, haus sekali. Kemudian memasukkan barang bawaannya, beli untuk makanan itu di dapur. Ternyata di dapur itu juga ada yang namanya segelas air bersih yang siap untuk diminum. Anak tidak ada, anak sekolah, bapak kerja. Semua anggota keluarga tidak ada di rumah. Andai kata saat itu sampai minum air itu, maka tidak ada yang bisa melihat. Tapi kenapa panjenengan tidak minum? Karena berpuasa. Seorang anak di tengah hari dia berpuasa. Saya tidak mencontohkan ibu, sawangan kok nyontoh sing tua, sing anak-anak aja. Seorang anak berpuasa, dia kehausan. Begitu masuk rumah ternyata ibu tidak ada, bapak tidak ada, saudara tidak ada, onok banyu. Setelah itu airnya itu diminum, mari diminum, mulutnya dilapi. Siapa tahu anak itu sudah minum, tidak ada yang tahu. Tapi kalau anak itu tetap menjaga tidak minum, siapa tahu anak itu tidak puasa. Artinya apa? Puasa itu tidak bisa kita lihat. Tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak puasa tapi bergaya kayak orang puasa bisa jadi. Bisa jadi. Karena dengan pola seperti tadi itu. Artinya kembali Bapak dan sekalian, dalam rangka untuk menata hati, puasa itu marilah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sekaligus untuk kita perbanyak amal ibadah kepada Allah. Karena nutrisi hati yang memberikan kekuatan hati kita itu adalah ajaran-ajaran Allah. Dan dalam bulan puasa itu, dalam bulan Ramadan ini banyak amal ibadah yang harus kita lakukan demi untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Berpuasa tidak hanya tidak makan dan tidak minum di siang hari, tapi banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan dalam rangka untuk memperkuat, untuk meningkatkan kualitas puasa kita itu. Yang antara lain termasuk ya sholat malam dan seterusnya, ngaji dan seterusnya, ibadah dan seterusnya. Ini Bapak dan sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan yang sekelumit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Aku liqauli hadza fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.